Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali beristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, kasih Allah menggerakkan pertobatan. Itu pertemuan bulan Kitab Suci Nasional yang kedua. Tokohnya masih Yunus. Ceritanya setelah Yunus ditelan ikan selama 3 hari 3 malam dan dia dihempaskan ke daratan, diselamatkan oleh Tuhan untuk terus mempertobatkan bangsa Niniwe, tetapi Yunus tetap bebal hati. Orang seperti Yunus ini sangat suka sekali kalau orang lain menderita, kalau orang lain tidak berhasil dalam hidupnya. Dan anehnya orang yang seperti itu pengennya mati saja. Tetapi kasih Tuhan luas dan dalam dan terus menuntun Yunus untuk mempertobatkan bangsa Niniwe. Apakah kita sejenis orang yang seperti Yunus, yang senang sekali melihat sesama celaka atau menderita, atau iri hati ketika melihat sesama kita berhasil atau bahagia? Kalau begitu, kita harus bertobat, harus membaharui diri. Dan pengalaman dikasih oleh Allah, pengalaman diberkati oleh Allah adalah pengalaman yang memanggil kita untuk bertobat. Contoh konkret yang dikisahkan dalam Injil, kalau saudaramu ada yang berbuat dosa, panggillah dia secara kekeluargaan sebagai saudara. Langkah pertama dipanggil 4 mata, kalau tidak berhasil dibawa 2 atau 3 orang saksi,
Kalau belum berhasil dibawa kepada jemaat, kalaupun dibawa kepada jemaat, anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Pengalaman kita memberi nasihat kepada orang yang bersalah, nasihat kita akan didengar kalau apa yang kita nasihatkan kita jalani. Kalau apa yang kita nasihatkan kepada sesama kita tidak kita jalani, pasti kita akan diremehkan. Maka dalam arti tertentu pentingnya integritas sebagai orang Kristiani. Integritas adalah sama antara kata dan apa yang dilakukan. Peristiwa Yunus, peristiwa sabda teristimewa dalam Injil menolong kita untuk menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat yang dewasa pertama-tama tidak ditonjolkan pentingnya sikap mementingkan diri sendiri. Sikap mementingkan diri sendiri harus dijauhkan. Dan supaya kita memperhatikan orang lain, kita harus bersikap sebagai anak kecil. Hukuman besar akan dialami orang yang tidak menghargai sikap seperti anak kecil. Dan yang kedua, yang kehilangan arah hendaknya sungguh ditolong agar bisa berada bersama kembali sebagai umat. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Karena itu perlu diusahakan agar yang salah ditegur dengan penuh perhatian dan penuh persaudaraan. Akhirnya kita semua dipanggil untuk mempunyai sikap pengampun, pemaaf yang seikhlas-ikhlasnya memaafkan, seperti Allah mengampuni kita. Umat Allah yang terkasih, orang yang tidak mampu atau tidak mau memperbaiki diri, akhirnya dikatakan berlaku sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dalam umat Perjanjian Lama, orang demikian dianggap termasuk umat sebagai golongan pemungut cukai. Gambaran mengenai orang yang tega bekerja bagi kepentingan penindas umat. Itulah gambaran paling buruk yang dapat dibayangkan. Pada akhirnya, kita semua umat yang dewasa, kalau berkumpul 2 atau 3 orang atau lebih atas nama Yesus, kalau kalian minta apa saja, maka permintaan itu akan dikabulkan Bapamu yang di surga. Mari kita terus-menerus membangun pertobatan, membangun integritas dalam hidup, supaya kita punya peluang untuk memperbaiki jemaat, memperbaiki kemanusiaan yang lebih luas. Bukan hanya berbicara pada taraf huruf atau kata-kata saja, melainkan langsung terarah pada penanganan bersama masalah sosial. Integritas kita adalah sumbangan terbesar bagi masyarakat Indonesia. Karena kita harus sadar bahwa banyak orang kehilangan integritas dalam hidup, maka kata-katanya tidak dianggap oleh sesamanya. Kita berdiri, kita berbaharui iman kita. Aku